Baik, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Ari. Sehat? Gimana kemarin, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Jadi gini Bu, boleh sedikit saya mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Oke, boleh silakan. Kebetulan kan Ibu baru ya? Ya, betul. Baru diangkat sebagai kepala sekolah, kemudian menjalani tugas yang lumayan atau yang amanahnya lumayan berat. Jadi di dalam Ibu menjalankan tugas pasti bersinggung dengan keputusan-keputusan yang nanti akan Ibu ambil. Di sini, jadi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait sudut pandang Ibu atau prinsip-prinsip Ibu mengambil keputusan yang nantinya terkait dengan dilema etika dan juga bujukan moral. Dua poin. Ya, 2 poin aja. Ibu, selama ini baik Ibu menjadi guru atau terkhusus ketika Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi atau mengetahui atau menciri-cirikan kasus-kasus yang berupa ada klasifikasinya Bu ya, dalam hal ini dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana Ibu mengidentifikasikan, oh ini rupanya keputusan yang harus saya ambil yang nantinya ini benar dan benar nih, berarti ada dilema etika di sini. Atau oh ini bujukan moral nih, ada situasi salah dan benar. Tapi dengan mudah kita mengambil keputusan seperti itu. Bagaimana Ibu mengidentifikasinya? Ya, nanti biasanya itu lurus dulu, verifikasi dulu kepada wali kelasnya mungkin, atau kepada wali kelas jelas. Verifikasi titik bagaimana sih titik apa permasalahannya gitu kan. Wali kelas dikomunikasi juga dari orang tuanya gitu kan, pasti mungkin alasan-alasannya atau mungkin hal apa yang kira-kira bisa menimbulkan masalah tersebut. Setelah itu mungkin kami biasa berdiskusi dengan guru atau dengan tim wakal dulu gitu, buat kita bersama-sama dengan guru itu dan teman-teman lain. Jadi itu mungkin cari sebab dulu, sebab kenapa timbul masalah itu. Nah, mungkin kalau kita sudah jelas dari titik masalah itu, baru kita mungkin ambil keputusan. Jadi tadi kita cari dulu informasi yang bisa memberi penjelasan tentang masalah tersebut. Sebelumnya sebab dari kelasnya, dari orang tuanya. Jadi kita ke anaknya juga kita klarifikasikan tersebut. Mungkin memang ada sampai ke anak ya, jadi kita bisa cari informasi kepada anak. Kita klarifikasi dulu. Baru setelah kita tahu sebenarnya masalah ini apa sih penyebabnya, terus dia masuk kemana, itu baru kita jelas tadi gambarannya, jadi kita bisa kelompokkan, oh ternyata dia masuk ke dalam dilema etika atau dia masuk ke bujukan moral. Jadi jelas kita klarifikasi dulu sampai betul-betul jelas apa sih itu. Berarti yang bisa saya garis bawahi Bu ya, berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, ketika kita dihadapkan dalam suatu keputusan atau suatu masalah, hal pertama yang bisa kita ambil yaitu klarifikasi terlebih dahulu. Jadi dari klarifikasi itu kita bisa tahu jenis apakah keputusan yang akan kita ambil terkait dengan permasalahan itu, termasuk dengan tadi Ibu sampaikan berdiskusi Bu ya, berdiskusi dengan pihak walas, wali kelas yang bersangkutan, kemudian juga kepada orang tua jika memang menyangkut kepada mereka ya. Oke Bu, kemudian Bu, kira-kira selama apa yang Ibu jalani ini, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini ya, di sekolah kita, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan di dalamnya,
seperti tadi dilema etika, ada kepentingan yang benar dan kepentingan yang benar sama-sama benar, artinya secara etika sama-sama benar, maka kita harus memutuskan keputusan yang terbaik. Kemudian juga termasuk dengan kasus dilema bujukan moral, ada tingkah laku yang salah dan ada tingkah laku yang benar. Bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk hal-hal yang seperti itu? Kalau kita ngomong pasti ada konflik namanya, karena jadi ada manajemen konflik itu ada manajemen konflik gitu. Jadi kalau dalam manajemen itu kita bisa sesuatu ada yang mungkin bisa adil itu dengan kata mungkin adil untuk kedua-duanya, ada seperti itu. Ada adil yang mungkin menurut kita itu dia yang benar, ini yang salah gitu. Ada lagi yang udah benar tadi itu, benar itu berarti kita ambil yang udah benar. Kita lihat dari sisi apa ya, itu yang paling urgent lah maksudnya, mana yang paling urgent untuk kita ambil langkah yang tepatnya seperti itu. Gimana yang di antara dua itu kan sama-sama benar mungkin. Kita lihat mana yang paling urgent sekali yang perlu kita berikan suatu treatment atau putusan seperti itu. Itu yang benar. Tapi kalau yang benar salah jelas ya, yang salah pasti kita ada seperti kayak langkah tertentu lah, misalnya ada seperti punishment atau apa. Tapi jelas tetap harus ada klarifikasi jelas dulu, jangan sampai kita belum ada jelas klarifikasinya, titik masalahnya belum jelas, kita sudah memberikan keputusan. Takutnya nanti malah berpihak yang lain, kita tidak puas di situ. Kalau bisa antara kedua pihak ini sama-sama menerima untuk keputusan. Berarti memang tetap harus titik awalnya itu klarifikasi itu ya, biar tidak ada judgement di awal. Jadi kita harus berdiskusi sama teman-teman guru lain, kelas orang tua seperti itu. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan ini, terkhusus yang dilema etika ya. Salah satu contoh yang saya lihat ya, Ibu ambil dengan sangat bijaksana itu pada kasus guru PJOK dan wali kelas kemarin ya, di mana ada dua dilema etika antara kalau bisa diklasifikasikan itu paradigmanya individu dan kelompok. Individu itu ketika guru walasnya menginginkan satu anak ini dilakukan dipindahkan di kerja pagi, kemudian melibatkan satu kelas kelompok untuk dipindahkan. Kemudian ada juga prinsip keadilan dan juga ini kalau dalam paradigma dilema etika Bu, ada juga keadilan dan juga rasa peduli, di mana setiap guru menginginkan jam yang nyaman. Kemudian juga ibu juga mengambil keputusan bahwasanya rasa peduli kepada anak yang sakit ini lebih utama. Jadi memang berdasarkan kasus itu saya melihat betul-betul bahwasanya ibu mengambil keputusan yang adil. Pasti ketika Anda putus ada satu pihak yang mungkin pasti bertanya gitu, kenapa? Karena pernah ya, di salah satu dulu kejadian seperti itu waktu sebelum saya jadi kepala itu ada situasi yang juga meminta seperti itu. Tapi saya melihat alasan beliau ini kurang tepat, karena alasannya bukan karena hal yang lebih urgent, hanya karena ya mungkin hal-hal yang kenapa sih harus yang hari Bu, karena itu susah ganti bajunya. Berarti kan belum tepat alasannya. Iya, berarti sebelum ini ada juga kasus yang sama, tapi dengan alasan yang berbeda. Alasannya. Kalau di kesehatan kan, kepentingan kesehatan ya. Jadi Bu, saya rasa Ibu juga terlatih lah ya dari sebelum menjadi kepala sekolah juga sekarang sudah menjadi kepala sekolah, terlatih untuk mengambil keputusan yang adil untuk kebersamaan, untuk kebaikan bersama. Langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu terapkan ketika mengambil keputusan? Ya, itu jelas kita mungkin pelajari dulu masalah yang hasil diajukan tadi itu, pelajari dulu, kita lihat dulu, kita cari informasi
setelah kita kumpulkan semua informasi, kita pelajari, baru kita timbang-timbang. Jadi kita bisa juga kita seperti apa ya, mungkin bisa berdiskusi dulu dengan teman atau kerja, ataupun kita bisa jelas kita lihat dulu di antara dua masalah itu mana yang kira-kira tepat untuk diputuskan. Jadi kalau bisa tidak membuat masalah, tapi memang kadang-kadang kita dalam keputusan ada pihak yang mungkin dia merasa tidak puas. Misalnya kemarin ini terakhir ini juga ada sih dia merasa tidak puas, kenapa dulu saya tidak dikabulkan atau dikabulkan, karena itu berbeda konteksnya. Itu salah satu kita bisa jelaskan juga kepada orang tersebut, pihak tertentu yang merasa tidak puas, kita jelaskan bagaimana sih sebetulnya duduk permasalahannya. Gitu. Jadi kita harus butuh banyak informasi, verifikasi dan juga diskusi ya. Jadi tidak bisa kita langsung sendiri putuskan, kadang nggak bisa. Ya, berarti dari langkah-langkah yang biasa Ibu gunakan itu yang pertama mencari informasi lebih detail ya, lebih menyeluruh agar sudut pandang yang akan nanti kita berikan keputusan tidak salah arah. Itu kemudian berdiskusi atau bermusyawarah dengan teman-teman juga penting Ibu ya, dimana memang kita memerlukan sudut pandang dari masing-masing rekan baik dan benar, kemudian saran daripada teman-teman yang lain, dan juga tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri ya. Oke. Kemudian hal-hal apa aja Bu yang biasa Ibu anggap efektif lah, atau misalnya Ibu mempunyai cara yang efektif ketika Ibu mengambil keputusan? Cara efektif itu biasanya dengan komunikasi ya, dengan pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Berkomunikasi ya. Intinya tuh komunikasi yang penting Bu ya. Karena kalau kita hanya dengan pikiran kita sendiri, kita tidak mencari dulu mencari dulu tadi informasinya, tidak bertanya dulu untuk klarifikasi kepada yang lain, itu takutnya kita salah persepsi. Betul. Seperti komunikasi dengan keluarga Sudah mulai. yang terkait. Mengkoordinasi agar tidak salah informasi gitu ya. Nah, terus ini Bu yang merupakan salah satu tantangan ketika Ibu mengambil keputusan dari rekam jejak yang telah Ibu pernah lakukan. Apa sih tantangannya ketika mengambil keputusan? Ada nggak tantangannya? Tentu ada Bu ya. Ada. Mungkin ada tadi seperti dari pihak yang salah itu mungkin tidak merasa puas kemudian kita ambil. Kadang kan seseorang mungkin dia harus tidak dulu tapi agak mungkin tidak diambil misalnya jadi dia rugi banget gitu, tapi mungkin itu kenapa dia tidak memuaskan dia keputusan itu. Karena kalau misalnya ada pilihan satu ini pasti kita boleh milih salah satu ya. Kadang seperti atau kita tidak pilih dua-duanya, tapi kadang satu waktu itu kita harus pilih salah satu di antara dua pilihan. Yang tidak terpilih ini mungkin dia pasti ada rasa kepuasan. Kita paling harus kita bisa persiapkan lah untuk memberikan pemahaman. Ada ke situ. Ada yang tidak puas. Betul. Itu saya rasa hampir semua kepala sekolah ya, khususnya dalam pembicaraan ini. Itu tantangannya. Kenapa ketika ada keputusan yang diambil pasti ada salah satu yang merasa tidak puas. Cuman memang dalam banyak hal kepala sekolah lebih menekankan pemahaman kepada guru tersebut, sama seperti apa yang Ibu bilang tadi ya. Kemudian Bu, ketika Ibu mengambil keputusan, katakanlah ada suatu masalah nih, biasanya Ibu mengambil waktu atau langsung memberikan keputusan? Mengambil waktu dulu ya. Kan butuh waktu ya untuk mengambil informasinya, kita berpikir dulu, menimbang butuh waktu dulu untuk memutuskan. Karena memang ada kadang satu masalah yang harus kita putuskan. Betul. Karena ada situ kan, terus
yang itu saat itu betul ya, harus pada saat itu ya. Berarti kita perlu diskusi juga dulu dengan rekan gitu ya, dengan lain. Jadi kalau memang harus saat itu putus, kita harus pikirkan yang terbaik mana. Karena seperti itu ada. Ya kadang kita dipertemukan pada masalah yang dan keputusan yang harus kita segera putuskan ya. Kita pilih terbaik dari. Dan itu pun juga perlu musyawarah, walaupun dalam jangka waktu yang sedikit. Jadi kita langsung. Iya betul. Kemudian ada tak faktor atau seseorang yang selama ini membantu ibu atau memudahkan ibu dalam mengambil keputusan? Kalau saya biasanya itu karena saya punya wakil ya. Biasanya saya ke wakil dulu. Pertamanya biasanya ke wakil dulu. Yang antara yang tak mengakar, nanti baru kita kepada guru-guru yang kira-kira tuh bisa memberikan seluruh pikirannya bisa, atau bisa jadi ke lebih ke atas lagi, lebih ke atas ya, yayasan atau ke yang sudah mendahului kita gitu. Jelas itu harus ada orang-orang yang sudah betul. Kadang kita juga butuh partner untuk bertukar pikiran ya, biar mempermudah sesuatu hal. Terlebih lagi senior-senior yang memang sudah berpengalaman ya, expert dalam bidangnya, yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan. Kita perlu arahannya, masukannya. Betul sih Bu, saya pun merasa seperti itu. Pengalaman itu lebih jadi guru daripada materi atau teori ya. Iya. Nah jadi Bu, pertanyaan pamungkas Bu, dari semua hal yang telah Ibu putuskan terkait dengan suatu permasalahan, baik itu dilema etika ataupun rujukan moral, pembelajaran apakah yang Ibu dapatkan ketika mengambil keputusan, atau bahkan nanti mungkin barangkali setelah Ibu mengambil keputusan, kadang ya saya ya mengambil keputusan pasti setelah itu ada perasaan betul tidak ya. Kalau Ibu bagaimana, apa pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari mengambil keputusan terkait dilema etika atau rujukan moral? Apakah ada tindakan refleksi setelah itu? Biasanya ada refleksinya. Setelah ada putusan, kita bisa bertanya kembali kepada yang bersangkutan atau kepada yang di bawah. Misalnya di kelas, kemudian kita tanya kalau sebagaimana tunjukkan dari itu apakah ada pembelajaran atau yang lain. Jadi kita mungkin misalnya saya itu tanya lagi kita refleksi lagi kepada yang bersangkutan, tidak tahu berkembang apa hasil imbas dari putusan itu kepada yang bersangkutan, ada imbasnya. Jadi kalau ada mungkin imbasnya atau ada umur baliknya, kita bisa kaji ternyata kalau kita putusan ini maka bisa berimpact seperti ini untuk pembelajaran ke depannya. Oh, berarti lebih ke dampak selanjutnya yang timbul ya. Dan mungkin masalah sama atau kita bisa kaji belajar dari situ. Karena itu masalah itu kan sebagai guru juga kita ya. Betul. Masalah berikutnya. Betul. Atau bahkan lebih berat lagi daripada itu masalahnya kan timbul. Berarti ada tindakan refleksi Bu ya. Juga betul juga sih kata Ibu tadi, bahwasanya kalau memang seorang pemimpin itu dia dewasa kemudian bijaksana berdasarkan dari pengalamannya mengatasi masalah-masalah dan memberikan keputusannya kan. Jadi tidak ada bagi saya lah yang sebagai penguat ya, tidak ada pemimpin yang bijak kecuali dia telah melewati rintangan-rintangan keputusan-keputusan yang telah ia lakukan. Itu tadi. Oke Bu, terima kasih Bu untuk wawancaranya, sangat bermanfaat tentunya bagi saya. Nah itu tadi ya seperti yang Ibu sampaikan, belajar dari seorang yang sudah berpengalaman. Jadi hari ini saya belajar dari Ibu yang sudah berpengalaman tentunya sebagai atasan saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi saya nantinya. Terima kasih Bu, secara ini sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Maningsih,
Alhamdulillah kami berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu selaku Kepala Sekolah Dasar An-Nahl, Islam Terpadu An-Nahl ya, Islam Terpadu An-Nahl. Ibu, di sini kami coba ingin sedikit mengetahui, karena di modul ini 3.1 ini berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Kebetulan Ibu Kepala di sini, maka mungkin bisa kami ambil pelajaran nantinya terkait bagaimana cara Ibu atau prinsip-prinsip Ibu mengambil keputusan dalam permasalahan di sekolah. Ibu, sebelumnya kan kami akan menyinggung sedikit tentang dilema etika, kemudian rujukan moral dan nilai-nilai kebajikan. Selama Ibu sudah berapa tahun, Bu? Saya diangkat 2021. Nah, ini tahun keempat. Tahun keempat. Tahun keempat itu berarti artinya sudah banyak permasalahan-permasalahan yang diputuskan. Ya. Gimana cara Ibu mengidentifikasi, mengetahui bahwa ini suatu masalah ini lebih ke dilema etika atau rujukan moral? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Sri Manisih dari SDID An-Nahl dan saya diamanahi sebagai kepala sekolah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini terima kasih banyak atas kehadiran Pak Ari dan Pak Wisnu untuk silaturahim ya di sekolah kami ini. Dan apapun kegiatan yang Bapak lakukan, insya Allah akan membawa kebaikan tentunya ya. Dan di sini ada kesempatan baik buat saya untuk saling berbagi praktek baik ya, kebaikan lah tentang pengambilan keputusan terkait dengan kondisi sekolah kami. Tentunya memegang suatu lembaga itu bukan ringan ya, sangat berat karena memang banyak permasalahan, baik itu permasalahan dari guru itu sendiri, dari murid ataupun dari orang tua. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada, tentunya kita sebagai penanggung jawab di sini harus adil lah dalam memberikan penyelesaian, menyampaikan penyelesaian. Jadi tidak merugikan di salah satu pihak, baik itu di guru, orang tua maupun murid jika kasus yang ada menimpa mereka. Begitu. Terus selanjutnya Tadi bagaimana Ibu mengetahui atau mengidentifikasi, kan banyak permasalahan Bu yang muncul ya. Sebagaimana kita ketahui dilema etika itu kan bagaimana seorang kepala sekolah memilih keputusan, menetapkan keputusan itu dari peristiwa yang etikanya itu satu benar, kemudian satu lagi benar. Jadi kan menimbulkan dilema etika kan, agak harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar nanti keputusan ini bisa bermanfaat baik untuk seluruhnya. Mungkin kami mengangkat satu kasus saja ya, mungkin kasus dari disiplin guru ya. Saya di sini ada 27 guru dan dari 27 guru itu ada yang orangnya santai, ada yang molor juga ada ya, itu mungkin kasus yang terjadi. Dan di saat peraturan itu ditetapkan, tentunya yang terbiasa untuk on time itu agak ada kecemburuan dengan teman yang suka molor. Nah, mungkin sebagai contoh adalah jam kehadiran. Jam kehadiran kami kan menetapkan jam 7.30 ya untuk guru hadir. Dan yang terjadi di lapangan kan tidak semuanya bisa on time. Walaupun kami solusi pertama adalah dengan memasang fingerprint ya. Karena terkadang kalau cuma tanda tangan aja bukan digital agak susah untuk melacak ya. Tapi dengan adanya fingerprint ini terlacak gitu. Oh, jam kehadiran lambat. Kadang lambatnya lebih dari 5 menit ya. Sementara lambat 1 menit aja itu sudah kami bilang lambat gitu ya. Nah, yang terjadi di lapangan kasusnya seperti itu. Jadi kedisiplinan guru yang tidak sesuai dengan tata tertib yang diberikan sekolah. Nah, dalam kasus ini tentunya langkah pertama kami adalah satu, jika ada guru yang terlambat, biasanya saya pantau dulu memang benar atau enggak laporan dari kawan. Kadang kan kawan
Bu itu lambat, kenapa kok dibiarkan saja gitu. Nah, dilemanya adalah itu guru selama ini sudah berkolaborasi dengan baik, di sisi lain dia mengalami itu tadi ya, waktu yang tidak bisa komitmen, yang tidak bisa disiplin. Terkadang mau mengingatkan itu kawan, itu teman juga, teman untuk partner kerja gitu lah. Jadi terkadang aduh nggak enak gitu. Tapi mau nggak mau dua dilema ini harus saya selesaikan. Nah, biasanya kami yang saya lakukan adalah saya panggil dulu, memang betul nggak dari kawan-kawan ini. Kadang-kadang kami kan terpisah ini, kami di sini, guru-guru di sana. Terkadang saya kehadiran mereka, kalau saya ada di dalam, terkadang saya keliling tak nampak telat atau tidak. Cuman bisa terekam lewat fingerprint ya. Fingerprint setelah saya cek, biasanya kami cek kan di akhir bulan. Di akhir bulan itu saya cek berapa guru sih yang terlambat itu. Biasanya pembinaan pertama adalah saya ingatkan secara pribadi dulu, ada apa kok lambat. Ternyata terkadang dari keterlambatan itu mungkin mereka mempunyai alasan ya. Terus langkah berikutnya setelah saya ingatkan, saya pantau kembali ada peningkatan nggak, ada perbaikan nggak dalam minggu-minggu berikutnya. Ternyata anak ini kok tidak, ibu ini kok tidak berubah gitu ya. Mungkin karena hanya lisan ya, saya tadi hanya lisan, jadi sepertinya harus ada tindakan yang lebih serius gitu ya. Karena yang namanya teman itu pasti walaupun dia sepertinya kompak, tapi di belakang itu kayak kurang merasa tidak adil kalau seperti ini. Dia datang terlambat dibiarkan, sementara di situ ada peraturan, kenapa kok tidak ditegur dan sebagainya. Nah, langkah berikutnya adalah biasanya kami panggil untuk berbicara 2-4 mata. Apa sih keluhan-keluhan selama ini? Terus mereka kan menyampaikan kondisi di rumah. Kebetulan guru kami yang terlambat itu memang masih gadis, dan ternyata orang tuanya itu memang kondisinya lumpuh. Jadi karena kalau kawan kan menengoknya kan tidak detail sampai ke rumah ya. Nah, ternyata ada permasalahan di rumahnya itu, orang tuanya sakit, orang tuanya butuh bantuan setiap harinya lah, karena memang tinggal bersama bapak dan ibunya. Dan bapak ibunya ini sama-sama, bapaknya ojek, istrinya kondisinya lumpuh. Jadi guru saya ini setiap pagi harus mengcover semua, yang mandikan mamanya, yang mandikan orang ibunya tadi, menyiapkan makanannya, menggantikan pampers dan sebagainya. Jadi menurut dia sering kebablasan waktunya gitu. Nah, solusi yang kami berikan adalah karena ada kasus yang itu tadi ya, di sekolah juga penting, di rumah juga penting, karena dua-duanya penting ya. Sementara saya sebagai pihak lembaga ibaratnya tidak juga kita membiarkan mereka, tetapi kita juga harus memberi nasihat kepada dia untuk mencari solusi. Jadi setelah saya panggil, ternyata kondisinya memang seperti itu. Tapi saya sampaikan juga bisa kita siasati. Siasatinya seperti apa? Manajemen waktu. Coba waktunya di manage, karena kalau semua terforsir di pagi, kegiatan di pagi itu, maka memang akan kelabaan. Di mana dia harus menyiapkan makan untuk mamanya, di mana harus memandikan mamanya, di mana harus mencuci dan sebagainya. Maka saya kasih solusi, dicoba manajemen waktunya diperbaiki. Caranya gimana? Dari malam itu dicicil dulu. Mana yang bisa dicicil, contoh di pagi hari memasak, di malam itu siapkan bumbunya, terus sayurnya dikupas dulu, dibersihkan dulu. Jadi pagi itu sudah siap untuk dimasak, mungkin sambil memutar untuk mencuci, menyapu dan sebagainya. Insya Allah kalau seorang ibu itu multi talent karena masih gadis kan, jadi mungkin untuk memanajemen waktu mungkin belum bisa. Jadi saya sarankan coba dirubah untuk manajemen waktunya, jangan semua terforsir di pagi dan dicicil dari malam. Alhamdulillah dengan saran saya itu tadi, alhamdulillah mereka bisa nggak terlambat sesuai dengan apa yang sekolah kasih peraturan, datang 7:30. Alhamdulillah 7:30 kurang, dengan solusi yang kami berikan itu bisa datang tepat waktu di sekolah ini. Jadi dengan adanya mereka datang tepat waktu, kawan-kawan ini nggak ada kecemburuan gitu ya. Jadi akhirnya kita sama-sama dalam mengajar mendidik anak pada hari itu dan hari-hari berikutnya nyaman, nggak ada yang merasa
itu kok dibiarkan saja, padahal dia tidak on time, dan saya sudah berusaha on time tapi kok nggak diberi reward dan sebagainya. Itu sering terjadi di sekolah. Jadi kalau saya menangani kasus yang mungkin terlambat guru, ya itu tadi kita pantau, terus kita cek di kehadirannya, permasalahan yang ada kita kasih solusi kepada yang bersangkutan. Kita panggil tentunya, jangan sampai kita berbicara atau menegur atau memberi nasihat di depan kawan-kawan yang banyak. Kalau biasa saya panggil ke sini gitu. Karena terkadang ada yang mentalnya nggak kuat gitu, dengan terkadang kalau sudah dipanggil kepala sekolah itu kayaknya kesalahan besar bagi guru kan, padahal kan tidak. Kita akan mencari solusi mana yang terbaik untuk kedepannya, tentunya lebih baik lagi ya. Mungkin itu salah satu contoh kasus di antara kasus yang banyak. Mungkin nanti bisa digali lagi kasus-kasus yang lain. Silakan dilanjut Pak. Jadi tadi berdasarkan jawaban Ibu itu, kalau kami kelompokkan Bu ya, itu termasuk memang dilema etika ya. Di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, perlu pembenaran. Kemudian di situ letak posisi kepala sekolah mengambil keputusan. Ada nilai, kalau di paradigma dilema etika itu keadilan dengan rasa peduli. Nah, jadi di satu sisi kepala sekolah harus adil dengan ketentuan yang disepakati di sekolah gitu kan, terlambat tidak boleh dan segala macam. Di satu sisi juga kepala sekolah dihadapi dengan rasa peduli dan rasa kasihan. Jadi ini dilema etika ya. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan tadi, luar biasa menginspirasi bagaimana menunjukkan pengambilan keputusannya ya, dibimbing diarahkan kepada hal-hal yang memang bisa kita kontrol. Contoh tadi ya, kalau misalnya memasak jangan diporsirkan di pagi hari seperti ya. Iya. Makanya saya selalu berpesan juga, jangan sampai ini orang tua ini memang kita sebagai anak itu rasa bakti kita kepada orang tua. Jangan sampai gara-gara sekolah mempunyai tata tertib, punya aturan masuk jam ini, sampai dibiarkan orang tua diterlantarkan. Ibu nggak mau. Intinya kebiasaan apa yang selama ini kamu lakukan tanpa mengurangi kegiatan setiap harinya. Dan di sekolah karena kita mempunyai tanggung jawab, ya peraturan tata tertib di sekolah yang harus kita taati juga karena kesepakatan bersama. Karena peraturan yang kita buat adalah bukan serta-merta dari diri saya, tapi kalau saya membuat peraturan itu saya sampaikan ke teman-teman, sepakat enggak? Kalau sepakat ACC kita tulis. Jadi tidak kemauan saya untuk membuat seperti itu, tapi ini kesepakatan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan ternyata mengganjal, ayo cari jalan terbaik. Apa kira-kira solusi yang bisa kita buat peraturan ini biar sama-sama nyaman gitu. Jangan sampai ada saya buat peraturan atau kebijakan tapi guru saya ini merasa tidak nyaman gitu. Jadi marilah kita sama-sama, maka fungsinya setiap Jumat sore kami kan mengadakan selalu kayak review kegiatan, apakah selama ini andikan ada yang mengganjal dan sebagainya, silahkan disampaikan, nanti kita cari solusi sama-sama. Intinya seperti itu. Ini masih belajar juga Pak. Kami belajar juga. Ya, saya lanjut Ibu ya. Iya, silakan. Ada Ibu sudah sampaikan tentang gimana cara pengambilan keputusan ya Bu ya. Habis itu Ibu sudah menerangkan gimana langkah-langkahnya dan prosedur dalam mengatasi tadi permasalahan guru tadi itu ya Bu ya. Ini Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Nah, kalau saya biasanya memang keputusan yang ada di sekolah ini kadang kalau muncul dari diri saya takut nggak sempurna atau takut ada salah, maka saya biasanya mengajak partner saya, Bu Atika sebagai wakil kesiswaan, Bu Nana sebagai wakil kurikulum, ataupun guru-guru yang lain yang sekiranya bisa saya ajak untuk berkomunikasi menyelesaikan masalah. Jadi saya selalu berkolaborasi dengan mereka gitu ya. Biar agak saya pun mempunyai masalah nggak menjadi beban, tapi inilah masalah kita bersama dan keputusan yang akan kita buat kesepakatan bersama juga. Jadi nanti tidak serta-merta dari keinginan saya, tetapi atas masukan kawan-kawan juga gitu. Jadi berkolaborasi. ya. Tapi
kita jaring masukan dari kamu, bagusnya gimana sih, walaupun nanti keputusannya tetap ada di saya, keputusan ada di saya, tapi kan harus saya saring dulu. Kan tidak semua masukan yang dari teman itu juga tidak kita telan mentah-mentah, harus kita filter dulu. Kalau sekiranya ini tidak merugikan pihak lain, ya ayo kita jalankan. Banyak sebenarnya kasus-kasus yang di sekolah ini. Ini Bu, saya tambah lagi Bu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu merupakan tantangan ya dari kolaborasi atau tantangannya? Yang menurut Ibu yang tantangan paling berat itu seperti apa Bu? Nah, contoh ya kalau yang kasus tadi itu tantangannya kan sebenarnya kadang nggak paham dengan peraturan yang ada. Apakah saya membuat peraturan ini kurang bisa dibaca, ataukah memang dia memang peka? Ya kok peka gitu? Maksudnya tidak mau tahu gitu. Jadi ini itu tantangan kami. Jadi terkadang guru-guru yang lain coba di upload lagi kemarin tata tertib yang ada gitu kan. Jadi terkadang kalau masalah jam kehadiran dan sebagainya kan ada di tata tertib dan sudah dipasang besar-besar. Jadi terpaksa saya ngulang lagi, saya foto, saya kirim lagi di grup, mohon dibaca peraturan apa yang pernah kita buat bersama. Karena kalau saya di sini tidak bisa menyadarkan, tapi bisa memberi masukan ataupun saling mengingatkan gitu ya. Jadi tugas kami yaitu tadi memberi masukan, memberi intinya saling mengingatkan kalau ini loh yang kita karena udah kesepakatan sama-sama, yuk kita sama-sama kita jalani. Jadi tantangan yang paling berat itu terkadang guru itu cuek dengan yang sudah dibuat gitulah, peraturan yang sudah dibuat. Walaupun ada juga yang taat sekali gitulah, ada juga yang agak-agak menentang gitu. Jadi tantangannya di situ ya Bu ya, untuk guru-guru yang memperhatikan apa yang sudah dibuat kesepakatan bersama. Terkadang lupa atau lupa ini ya, lupa dan lupa, seperti itulah. Berarti kalau misalnya lupa tuh tadi langkah yang Ibu lakukan? Kalau lupa, kalau masalah tata tertib ya saya biasanya komunikasi yang lebih kan lewat grup, walaupun yang lebih intens maksudnya. Kalau di grup itu kan selalu dibaca, walaupun lebih enaknya tuh menyampaikan tuh tatap muka seperti ini. Karena kalau lewat di grup itu kan hanya grup, cuman bahasa di grup itu juga bisa mewakili gitu. Kalau saya ya Bapak Ibu mohon maaf mengingatkan kembali, barangkali ada yang lupa. Inilah peraturan yang pernah kita sama-sama sepakati. Sudah, mohon dibaca. Nah seperti itu aja. Nanti kok kalau nggak ada perbaikan, ya itu tadi langkah berikutnya ya kita panggil. Tapi alhamdulillah lah, mungkin dari sekian itu hanya berapa persen. Tidak semua. Jadi, tapi walaupun tidak semua itu merupakan juga dilema etika juga kan. Karena di sisi lain guru udah taat kok ini nggak taat. Sementara kalau mau saya biarkan, mereka mempunyai hak yang sama gitu. Ya gaji juga kan, ujung-ujungnya kan ke nominal kan. Ujungnya gaji kok kita biarkan. Wah ini kalau nggak dibiarkan bisa-bisa menjadi gulma gitu kan. Jadi gulma bagi guru-guru yang lain. Maka mau nggak mau, walaupun saya itu melakukan dilema, karena dilemanya itu tadi ini kawan dekat, tetapi di sisi lain kok melakukan kesalahan karena itu tata tertib itu kalau kita melanggar kan itu kesalahan juga kalau sudah disepakati bersama. Sedikit dengan kasus yang ada. Itu tantangannya tadi Bu ya. Kemudian Bu, selama Ibu memilih keputusan atau menetapkan keputusan ini, treatment apa yang Ibu lakukan? Contoh mungkin ada kasus nih, apakah Ibu langsung memutuskankah atau ketika ada masalah langsung Ibu beri jeda dulu nih? Biasanya kan suatu masalah tuh ketika datang kita butuh take the time ya, kita butuh waktu ya untuk mengambilnya, untuk memutuskan suatu hal. Kalau Ibu gimana treatmentnya? Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya urgent berarti harus saya sikapi dengan cepat. Tetapi kalau permasalahannya tidak begitu urgent, mungkin pakai step-step ya. Contoh permasalahan yang urgent itu tadi itu yang itu merupakan permasalahan urgent. Jadi harus segera kami selesaikan dan sebisa mungkin solusi yang kami buat ini tidak merugikan yang bersangkutan dan juga
teman-teman itu nantinya kalau sudah menimbulkan tidak kecemburuan. menimbulkan kecemburuan. Jadi tergantung itu Pak, situasi ya. Jadi kalau situasinya urgent, sebenarnya ada juga yang pakai berkala ya. Mungkin karena pakai proses. Contoh kasus mungkin pembulian dan sebagainya. Itu kan kasusnya tidak langsung saat itu. Kalau kasusnya agak besar kan perlu mengundang orang tua. Nah itu pakai proses gitu ya. Kalau hari ini kasusnya biasanya kami kalau mungkin kemarin pernah ya Pak Ari ada kasus pembulian verbal lewat lewat gadget itu antar itu. Nah itu kalau kami ini boleh itu menyampaikan itu juga. Nah itu kami lakukan untuk penyelesaiannya adalah karena kemarin ada ibaratnya kami sebagai korban ya. Jadi kami tidak langsung kita klarifikasi dulu. Kalau dalam Islam kami tabayunkan. Nah, kita silaturahim ke tempat yang membuli kita. Nah, gimana apa benar gitu ya. Kita ini mentabayunkan dulu. Setelah ternyata kok kasus ini benar-benar karena lewat HP. Kalau lewat HP ini kan privasi pribadi gitu ya. Jadi memang benar atau tidak kasus yang ada. Jadi setelah itu memang benar karena ini berhubungan dengan mental anak, maka saya komunikasikan dengan orang tua si anak, bahwasanya mohon di rumah agak intinya anaknya itu agak diberi nasihat, dibuat enjoy dan sebagainya karena terkait dengan permasalahan psikis ya. Nah jadi langkah berikutnya adalah orang tua. Setelah itu karena ini sepertinya orang tua tidak terima, maka saya harus berkolaborasi dengan Babin Kaptimas tempat gitu. Jadi partner kerja kami juga setiap ada permasalahan mungkin yang berhubungan dengan pembulian ataupun pencurian dan sebagainya, Pak Babin saya libatkan. Jadi komunikasi dengan Pak Babin alhamdulillah sangat bagus sekali karena Pak Babin ini adalah yang menaungi kita untuk pemerintahan ya. Dalam hal hukum ya. Nah, dalam hal hukum saya tetap minta solusi ke Pak Babin gimana bagusnya Pak seperti kalau kasus seperti ini. Ya sudah Bu, kalau orang tua menginginkan untuk dilapor, ya nggak apa-apa. Tujuan lapor itu bukan terus dipenjara dan sebagainya. Nanti kan Pak Babin memberi nasihat ke kita. Nanti di situ itu nanti ada namanya mediasi Bu. Jadi dari mediasi itu ya berharap akan ada solusi-solusi yang yang diberikan dan berharap kedepannya tidak terulang lagi dengan adanya itu. Ibaratnya kayak shock terapi gitu. Nah seperti itu. Jadi anak nanti kan dikasih penjelasan. Mungkin kalau yang memberi penjelasan kita yang mungkin bukan ranah kita untuk berbicara ke hukum kan kurang kalau anak. Cuman kalau sudah pihak kepolisian atau apa itu agak gentar anak-anak, agak takut. Nah jadi itu merupakan berproses karena memang kasusnya lebih bukan kayak tadi ya, berbeda lah kasusnya dengan yang guru tadi ya, karena ini udah melibatkan orang tua, udah melibatkan pihak kedua, ketiga dan sebagainya, jadi perlu bertahap. Jadi tergantung masalah. Nah, tergantung masalah. Tapi ya itu tadi, kalau yang urgent ya harus segera. Kalau yang perlu bertahap ya kita step by step, kita ikutin langkah-langkahnya dan tentunya saran dari atasan kita karena kalau saya partnernya biasanya yayasan juga, saya libatkan juga saran beliau apa, terus dari Babin Kaptimas juga saya libatkan juga sarannya apa. Sebenarnya kasus banyak Pak di sini tuh, kemarin pun ada pencurian tentang ya biasa anak nyuri duit lah gitu ya. Tapi kalau dibiarkan nanti kan lama-lama juga nggak bagus juga. Sementara kalau kita tegur, kita belum pernah nampak dia mengambil gitu ya. Mungkin kalau ada CCTV bisa dibuka CCTV karena nggak ada susah karena di sini jaringan susah. Jadi kita coba ternyata di lain waktu kepergok, bukti fisiknya nampak, bukti barangnya yang diambil nampak, ya sudah akhirnya kita tidak lanjutin. Kita berlaku poin. Jadi kalau anak melakukan pencurian, poinnya sudah langsung 75. Poin 75 ini harus menghadirkan orang tua, walaupun yang diambil ibaratnya nggak seberapa, tapi karena udah kasus mencuri, walaupun ibaratnya uang 1.000, 2.000, pembelajaran untuk anak kan. Kalau jadi kesepakatan kami
kalau kasusnya sudah 75, memanggil orang tua, kita kasih pengertian ke orang tua, kita sampaikan SOP di sekolahan dan tata tertib juga dan peraturan yang berlaku serta sanksi. Orang tua dikasih tahu seperti itu. Setelah itu di 3 hari di sekolah, nggak sekolah gitu ya. Ya kalau 3 hari sekolah nggak sekolah, minta dibimbing di rumah, bimbingan orang tua tentunya, dan nanti kalau sudah 3 hari diantar ke sekolah lagi, harapannya ada perbaikan, ada perubahan anak dari karakter anak ataupun sifatnya. Selanjutnya Bu, ada nggak Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan itu? Kalau karena kami berkolaborasi dengan kawan ya, jadi faktor-faktor kemudahan sangat banyak karena ide-ide dari kawan itu banyak gitu ya. Kalau cuma ide saya mungkin sebatas saja, tapi kalau sudah melibatkan teman, melibatkan partner kerja, ini banyak ide yang ada. Jadi dengan banyak ide yang masuk, bisalah kita filter mana yang terbaik. Nah, inilah yang saya pakai untuk memutuskan masalah yang ada. Ya, berarti kalau misalnya faktor itu, kalau kami tanggap berarti faktor itu merupakan rekan-rekan guru ya, iya. Faktor yang membantu ya. Sangat membantu sekali. Ya. Kemudian Bu, ini pamungkas nih. Pamungkas. Jadi berdasarkan segala keputusan yang Ibu ambil selama ini, pembelajaran apa? Kita kan selalu belajar ya dari masalah-masalah dan masalah. Pembelajaran apa yang bisa diambil dari keputusan-keputusan tersebut? Mungkin dalam kegiatan refleksi kah atau evaluasi kah? Untuk perbaikan ke depan. Pembelajaran yang dapat kami ambil adalah kesalahan yang ada bisa menjadi cermin untuk kedepannya tidak terulang kembali, gitu ya. Jadi kita bercermin dari kesalahan atau ketidakdisiplinan teman dengan perbaikan atau masukan dari kami sebagai kepala sekolah, berharap tidak terulang lagi, sehingga memotivasi kawan yang lainnya untuk tetap disiplin, dan tentunya kalau sudah sama-sama dijalankan peraturan yang ada itu, kita bekerja pun enak, nggak timbul kecemburuan, nggak timbul rasa tidak ikhlas dan sebagainya, karena sama-sama gitu ya, sama-sama seiring sejalan. Oke, ada lagi Pak? Ya, silakan. Luar biasa Bu, tadi pamungkas Bu, luar biasa. Jadi jadinya menambah pandangan kami juga ya, sudut pandang kami juga bagaimana cara mengambil keputusan. Sebenarnya memang banyak manfaat sih dari kegiatan diskusi wawancara ini. Semalam sudah sama kepala sekolah, hari ini juga bersama Ibu. Jadi makin menambah sudut pandang kami, keputusan-keputusan, bahkan prinsip-prinsip untuk mengambil keputusan. Terima kasih Bu Sri Maningsi atas sharing-sharing ilmunya ya. Jadi ini pembelajaran ya. Ya dari masing-masing rekan kan kita juga bisa belajar ya. Baik rekan sejawat atau mana mungkin senior. Ya senior ya bahasanya Maksudnya senior. senior itu lebih tua umurnya. Kalau ilmunya senior Pak Ari, ada Pak Wi senior maksudnya yang lebih berpengalaman. Ya, Karena kata orang kan pengalaman itu guru terbaik ya. Iya, betul. Iya Bu, jadi mungkin itu aja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Maningsi atas waktu yang diberikan. Oke, terima kasih kembali dan mohon maaf tentunya banyak kekurangan kami di sana sini, mungkin dalam penyampaian kurang jelas ataupun kurang nyambung dengan apa yang Pak Ari inginkan atau Pak Wisnu sampaikan tadi. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. you.
kasih.